Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang kami hormati Bapak Profesor eh, Dr. Hadianto selaku dosen pengampu mata kuliah implementasi pembelajaran bauran atau blended learning serta rekan-rekan tim kelompok 2. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan topik diskusi kami yaitu dengan judul teknologi dan penerapannya dalam blended learning. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Fibri Karamat Basuki, saya sendiri, kemudian yang kedua adalah Fajri Basirun, yang ketiga Samsul Amri, dan yang keempat Egi Agustiadi. Baik, untuk yang pertama saya sendiri akan mempresentasikan topik yang akan dibahas itu ada dua. Untuk pembahasan yang pertama berkaitan dengan peran teknologi dalam blended learning dan yang kedua adalah data empirik dalam implementasi blended learning. Untuk kajian pertama peran eh, teknologi dalam blended learning. Teknologi dalam pembelajaran bauran ini memiliki peranan yang sangat penting ya karena tanpa adanya teknologi pembelajaran bauran ini tidak akan bisa dilaksanakan. Pembelajaran bauran, sebagaimana yang sudah kita ketahui, ini merupakan pembelajaran yang menggabungkan atau mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang dimaksud itu bukan hanya memindahkan pembelajaran tatap muka melalui video conference ataupun Zoom meeting, tetapi penekanannya dalam pemanfaatan platform e-learning. Ada beberapa platform e-learning yang bisa digunakan atau mendukung proses pembelajaran blended learning. Yang pertama adalah Learning Management System atau LMS. Learning Management System dalam pembelajaran blended learning ini merupakan sistem manajemen pembelajaran yang memungkinkan pengelolaan konten pendidikan, kemudian pelacakan kemajuan siswa dan komunikasi antara pengajar dan siswa dalam satu platform. LMS ini di Indonesia sudah banyak digunakan dalam pembelajaran daring ya, dan bahkan hampir setiap kampus sudah memiliki platform LMS termasuk di Universitas Jambi. Namun yang jadi permasalahannya pemanfaatan LMS sendiri ini kurang maksimal. Kemudian yang kedua adalah MOOC, Massive Open Online Course. Nah, MOOC ini merupakan sebuah kursus online yang dapat diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai tempat ya, yang menyediakan akses ke materi pembelajaran yang berkualitas tinggi secara gratis ataupun berbayar. Nah, MOOC ini sudah banyak diterapkan untuk kegiatan pelatihan ya, kegiatan pelatihan terutama di luar negeri untuk peningkatan skill sehingga karyawan ya itu bisa meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti masif open course secara online gitu ya. Dan di Indonesia ini juga sudah mulai digunakan dalam pelatihan-pelatihan misalnya dalam pelatihan prajabatan yang sekarang sudah menggunakan MOOC ya. Ini prajabatan CPNS ini sudah menggunakan ini. Kemudian untuk P3K ya, orientasinya juga sudah menggunakan MOOC. Artinya bukan hanya LMS lagi tapi sudah meningkat ke MOOC. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi mobile. Seiring dengan perkembangan zaman ya, sudah mulai banyak sekali aplikasi mobile ya yang dirancang untuk pembelajaran ya melalui perangkat mobile ya. Nah, aplikasi-aplikasi ini biasanya ya hanya bisa diakses ya tentunya dengan menginstal terlebih dahulu ya aplikasi tersebut di dalam mobile, kemudian kita bisa menggunakannya. Nah, ini tentu ada si penyedia aplikasinya. Dan ini bisa menjadi potensi sebagai riset area ya untuk pengembangan pembelajaran online berbasis e-learning. Untuk berikutnya adalah
kajian tentang media pembelajaran online ya. Ini yang akan disampaikan oleh rekan saya Egi Agustiadi. Kepada saudara Egi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Febri yang sudah menjelaskan tentang sebagian media interaktif tadi. Di sini poinnya jelas media interaktif. Yang pertama ada video pembelajaran, konten visual, dan audio yang menjelaskan materi pembelajaran. Jadi video ini dapat membantu siswa agar memahami konsep dengan baik melalui demonstrasi dan menjelaskan secara langsung. Jadi salah satu video pembelajaran ini salah satu membuat peserta didik atau siswa itu menjadi tertarik dalam proses pembelajaran. Kemudian ada webinar dan live streaming. Jadi pembelajaran interaktif ini yang dilakukan secara online dengan dukungan video langsung yang memungkinkan tanya jawab atau diskusi lebih semakin real time. Kemudian ada forum diskusi online, ada platform diskusi digital di mana siswa dapat mengajar, dapat berinteraksi atau bertukar ide, pikiran. Kemudian ada bertanya jawab seputar materi yang dipelajari. Kemudian yang keempat itu ada simulasi dan game edukasi. Nah, jadi ini suatu daya tarik untuk peserta didik menjadi alat pembelajaran yang menyimulasikan situasi nyata atau menyampaikan materi melalui permainan, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan tentang media interaktif. Saya kembalikan kepada Pak Febrika. Silakan. Baik, terima kasih Pak Egi. Jadi di bagian yang pertama ini ya, saya mencoba untuk menyimpulkan bahwasannya peran teknologi dalam pembelajaran blended learning itu secara umum ada dua. Yang pertama, dia sebagai tool ya, sebagai alat ya. Yang kedua, dia sebagai apa namanya, media ya. Sebagai alat itu berarti tempat menempatkan konten di contohnya itu di LMS atau MOOC itu sebagai alat, nanti konten-konten itu akan dimasukkan ke sana ya. Kemudian yang kedua, peran teknologi adalah sebagai medianya, media seperti video, kemudian game, simulasi dan lain-lain. Nah, berikutnya kami juga sudah mencoba mendiskusikan terkait dengan implementasi ya, blended learning ya dari berbagai hasil riset ya, dan peranan teknologinya. Nah, untuk berikutnya pembahasan yang kedua ini akan disampaikan oleh Pak Samsul Amri. Pada Pak Samsul, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Fibrika atas kesempatannya. Eh, saya ingin melanjutkan pemaparan dari kelompok kami tentang teknologi dan peranannya dalam blended learning. Nah, di poin kedua ini berhubungan dengan data empirik dalam implementasi blended learning. Gitu. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang data empirik, berarti berkaitan dengan hasil penelitian ataupun hasil studi kasus yang berhubungan dengan implementasi dari blended learning. Nah, dari hasil penelitian ataupun studi kasus dari blended learning ini tentu nanti akan dapat memberikan wawasan yang berharga ya buat tentang implementasi, kemudian manfaat dan tantangan dalam menerapkan model pembelajaran blended learning ini di berbagai lingkungan pendidikan. Nah, baik. Di sini studi kasus ini ataupun hasil penelitian tentang implementasi blended learning ini ada dilaksanakan di sekolah maupun di tingkat lembaga pendidikan tinggi gitu. Nah, di sekolah menengah ya, sekolah menengah itu studi kasus diterapkan di sekolah menengah menunjukkan bagaimana blended learning diintegrasikan dalam kurikulum
penggunaan platform digital dan metode pengajaran tradisional dipadukan untuk meningkatkan interaksi siswa. Nah, di sini berarti ada positif impact ya bagi siswa-siswi atau peserta didik di tingkat sekolah menengah. Nah, salah satu penelitian dari implementasi blended learning ini itu tentang meta analysis of effect of blended learning on student achievement and attitudes. Nah, penelitian ini dilaksanakan oleh Mintz, kemudian Toyama, Murphy, Becchia, kemudian Jones pada tahun 2009. Nah, hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa menyajikan meta analisis tentang efek blended learning terhadap prestasi siswa dan sikap mereka terhadap pembelajaran. Nah, kemudian temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa blended learning dapat meningkatkan pencapaian siswa dan meningkatkan sikap mereka terhadap pembelajaran. Nah, selain itu, kemudian tadi juga implementasi blended learning juga diimplementasikan di tingkat universitas. Nah, studi kasus di universitas fokus pada penggunaan blended learning dalam mata kuliah tingkat lanjut, ya penggunaan LMS dan kelas hibrid membantu mahasiswa untuk mengakses materi secara fleksibel dan mandiri. Nah, di sini ada beberapa poin ya yang berkaitan dengan data empiris tentang implementasi dari blended learning ini. Yang pertama ada peningkatan aksesibilitas dan fleksibilitas. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa penggunaan teknologi itu memungkinkan ya mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran ya kapan saja dari mana saja. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari pelaksanaan blended learning sehingga memberikan fleksibilitas dalam belajar. Nah, ini dituangkan oleh Castro pada tahun 2019. Kemudian selain itu platform pembelajaran berbasis teknologi seperti LMS yang memungkinkan institusi pendidikan yang menjangkau lebih banyak mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan geografis atau waktu gitu. Nah, ini hasil empiris dari penelitian Edward dan kawan-kawan pada tahun 2018. Kemudian yang kedua, peningkatan keterlibatan dan interaksi. Nah, di sini blended learning atau pembelajaran bauran ini yang didukung teknologi ya mampu meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan dosen melalui fitur seperti forum diskusi, kemudian video conference dan aktivitas kolaborasi online. Nah, ini hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Wagen pada tahun 2020. Nah, studi ini menunjukkan bahwa lingkungan pembelajaran yang berbasis teknologi itu dapat meningkatkan keterlibatan mahasiswa dan memperkaya pengalaman belajar mereka gitu. Kemudian poin yang ketiga itu peningkatan kinerja akademik. Nah, ini yang saya sebutkan tadi pada tahun 2013 itu meta analisis yang dilakukan oleh Mintz dan kawan-kawan yang menemukan bahwa blended learning itu memberikan hasil akademik yang lebih baik dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional atau face to face. Nah, hal ini dikarenakan adanya dukungan interaksi yang lebih baik serta keterlibatan mahasiswa yang lebih tinggi dalam pembelajaran berbasis teknologi. Kemudian poin yang keempat, Pak Fitika. Nah, ini masih berhubungan dengan data empirik ya dari implementasi pembelajaran bauran atau blended learning ini. Jadi pengembangan keterampilan teknologi. Nah, di sini ada integrasi teknologi dalam pembelajaran ya tidak hanya membantu mahasiswa memahami materi akademik, nah tetapi juga mengembangkan keterampilan teknologi yang dibutuhkan dalam dunia kerja modern. Nah, ini juga hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Castro pada tahun 2019. Dalam konteks pendidikan tinggi, pemanfaatan teknologi dalam blended learning memungkinkan mahasiswa ya untuk terbiasa dengan alat digital yang mendukung efisiensi dan efektivitas kerja mereka di masa depan. Nah, kemudian yang ke poin kelima itu ada personalisasi pembelajaran. Nah, di sini teknologi dalam blended learning ini memungkinkan ya penyesuaian metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Ya, kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Fagan pada 2020 itu mencatat bahwa
fitur seperti adaptasi konten ya otomatis dan sistem rekomendasi berbasis kecerdasan buatan itu dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Nah, ini menunjukkan bahwa data-data empiris ini menunjukkan bahwa implementasi dari blended learning ini memberikan impact ataupun pengaruh yang positif terhadap hasil belajar dan fleksibilitas dan lainnya yang dibutuhkan oleh mahasiswa maupun peserta didik. Baik, masih ada satu poin nih Pak. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Hasil penelitian empirik. Nah, ini untuk tingkat kepuasan siswa. Nah, ini penelitian menunjukkan tingkat kepuasan siswa ya meningkat karena adanya kemudahan akses materi dan fleksibilitas waktu belajar. Siswa merasa lebih dapat mengatur beban belajar mereka karena mereka bisa mengakses sumber-sumber belajar kapan dan dimanapun mereka. Nah, kemudian yang kedua, peningkatan hasil belajar. Nah, seperti tadi ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya pelaksanaan blended learning ini, hasil belajar siswa ataupun mahasiswa itu meningkat gitu. Nah, hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan metode konvensional, di mana siswa, mahasiswa atau peserta didik itu akan aktif gitu menggunakan platform online cenderung memiliki performa akademik lebih baik gitu. Nah, kemudian selain hal tersebut juga tidak dapat dipungkiri bahwa ada challenges ataupun tantangan-tantangan yang biasanya kita temukan gitu ketika kita mengimplementasikan pembelajaran bauran atau blended learning ini. Nah, di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan seperti rendahnya motivasi siswa, mahasiswa atau peserta didik dan kendala teknis. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya adalah diusulkannya ataupun peningkatan dari pelatihan tambahan ya bagi guru dan penyedia infrastruktur teknologi dan memadai. Nah, tentunya ini sangat berhubungan erat sekali ya antara seperti digital literasi dan sebagainya, kemudian infrastruktur ya, kemudian juga sumber daya manusianya agar bisa menggunakan platform-platform online sesuai dengan seharusnya itu. Nah, sehingga pelaksanaan dari blended learning ini dapat berjalan dengan baik. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Nah, ini ya. Saya kembalikan ke Pak Fibrika, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Samsul Amri ya. Demikian tadi materi presentasi dari kelompok 2 ya. Sebelum kami closing ya, kami akan sedikit berdiskusi ya bersama anggota kelompok kami ya, berdasarkan dari hasil eh, analisis yang sudah kami lakukan ya. Kami menemukan adanya tantangan ketika blended learning ini nanti diterapkan di Indonesia. Karena dari beberapa referensi hasil riset itu kebanyakan diterapkan di negara-negara maju, yang artinya memang sudah tidak mengalami kendala dalam hal akses internet maupun infrastrukturnya. Nah, sementara di Indonesia sendiri ini tentu banyak sekali kendala yang akan terjadi ketika blended learning ini diimplementasikan. Meskipun dengan adanya pandemi COVID kemarin ya, semua sekolah mulai jenjang dasar sampai perguruan tinggi itu sudah dipaksa untuk bertransformasi dari pembelajaran tatap muka menuju ke pembelajaran online gitu ya. Artinya ini ada keuntungan yang bisa kita dapat dari pandemi ini, bahwasannya mau tidak mau, suka tidak suka, guru, siswa, mahasiswa, dosen itu harus mulai beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, namun demikian kalau saya melihat kemarin kebetulan saya mencoba mencari informasi terkait dengan data literasi sains di Indonesia. Ternyata pada tahun 2022 dari Kemeninfo itu sudah melakukan riset ya, melakukan survei terkait dengan literasi digital. Ya, ada 4 indikator utama di dalam literasi digital yang disurvei oleh Kemeninfo. Yang pertama itu berkaitan dengan digital skill ya, yaitu keterampilan ya dalam dunia digital. Ini berkaitan dengan kemampuan individu ya untuk
menggunakan ya berbagai aplikasi digital ya. Kemudian yang kedua adalah etika digital. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi ya di dalam dunia digital. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi digital ya. Dan yang keempat adalah keamanan digital gitu ya. Jadi ada 4 indikator itu yang kemudian disurvei. Nah, yang saya cermati di sini adalah berkaitan dengan kompetensi digital ini, yaitu kemampuan menggunakan, ya tidak hanya menggunakan ya, menciptakan ataupun menggunakan, menciptakan itu misalkan menciptakan media pembelajaran dalam bentuk video, ya membuat karya, game dan seterusnya. Kemudian kalau menggunakan itu menggunakan berbagai platform digital. Nah ini eh, memang masih ada kelemahan ya artinya dari berbagai daerah itu tingkat skill digitalnya ini masih tergolong rendah gitu ya sehingga memang ketika akan menerapkan pembelajaran blended learning ini untuk guru ya dosen gitu ya siswa ini seharusnya memang perlu ada apa ya, semacam eh, peningkatan SDM kembali ya, peningkatan SDM ya untuk guru pelatihan untuk guru bagaimana menggunakan platform digital ya, kemudian bagaimana membuat konten-konten digital gitu ya. Untuk dosen juga demikian. Kalau untuk siswa kan sifatnya hanya sebagai user ya yang menggunakan tadi. Nah, artinya ini memang masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak di samping kebutuhan infrastruktur dan akses internet yang memadai. Nah, itu poin yang menjadi penekanan bagi kelompok kami ya terkait dengan tantangan eh, pembelajaran blended learning. Mungkin selanjutnya saya minta kesediaan Pak Egi untuk memberikan tanggapan tambahan ya terkait dengan bahan kajian kita pada sore hari ini. Silakan Pak Egi. Baik, terima kasih kepada Pak Febri. Di sini ada tambahan sedikit tentang media pembelajaran interaktif tadi mengenai revolusi pendidikan abad ke-21, bahwasanya media pembelajaran interaktif telah membawa berbagai manfaat positif bagi pendidikan, diantaranya pengalaman belajar. Kemudian media interaktif ini membawa serta menawarkan pengalaman belajar yang menarik dan memotivasi siswa, eh, sehingga interaksi dengan konten membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian media pembelajaran interaktif ini yang revolusi pendidikan abad 21, berbagai media pembelajaran yang dapat membantu guru mentransformasi dengan teknologi sesuai dengan era kemajuan zaman pada saat sekarang ini. Kemudian dapat meningkatkan kreativitas dan membuat pembelajaran semakin menarik. Nah, ini sangat penting bagi para pendidik. Kemudian pendidikan ini telah mengalami transportasi besar dalam beberapa tahun terakhir. Demi kemajuan teknologi, salah satu aspek yang sangat berperan dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian media pembelajaran interaktif ini membuka pintu menuju pengalaman belajar yang lebih menarik, kemudian efektif dan relevan untuk siswa di era digital. Kemudian ada salah satu artikel kemarin saya baca itu menjelaskan tentang konsep media pembelajaran interaktif, kemudian manfaatnya dalam pendidikan, serta bagaimana implementasinya dalam dunia pendidikan. Mungkin itulah yang dapat saya tambahkan mengenai media interaktif. Saya kembalikan kepada Bapak Fedrika. Terima kasih Pak Egi. Selanjutnya Pak Samsul, ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan. Baik, izin Pak Febrika. Ini mengenai saya ingin menekankan sedikit mungkin ya tentang apa tadi data empiris ya dalam implementasi dari blended learning itu. Seperti yang disampaikan Pak Wibrika tadi bahwa banyak sekali
hasil penelitian itu memang dilakukan di beberapa negara gitu, selain di Indonesia. Karena memang negara-negara lain, yang apalagi negara maju, mereka itu sudah sangat siap sekali untuk melaksanakan blended learning. Nah, ini ada contoh ya, misalnya dari Singapore American School ya. Itu mereka mengadopsi model blended learning dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses siswa terhadap materi pembelajaran dan mendukung pembelajaran berbasis project atau project based learning. Nah, hasil dari penelitian ini terjadi peningkatan yang signifikan dalam pencapaian akademik siswa dan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Itu di Singapore American School. Kemudian ada juga dari Rocket Ship Education. Nah, di sini nah, ini merupakan jaringan sekolah di Amerika yang memadukan pembelajaran daring dan tatap muka untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang terpersonalisasi gitu bagi setiap siswa. Nah, mereka telah mencatat peningkatan yang signifikan dalam hasil tes standar dan tingkat kelulusan siswa. Nah, kemudian eh, kita dapat menarik kesimpulan dari contoh-contoh studi kasus dan kemudian hasil penelitian-penelitian tersebut bahwa penelitian tentang blended learning itu menunjukkan bahwa model pembelajaran ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pencapaian siswa. Kemudian memfasilitasi pembelajaran yang personalisasi dan meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi berbagai kelompok siswa. Nah, mungkin dari beberapa hasil penelitian ini ya ataupun data empiris tentang implementasi dari blended learning ini dapat menjadi model ya bagi khususnya negara kita di Indonesia. Kita harus mencontoh gitu. Mungkin tentu banyak hal yang harus kita siapkan seperti yang disampaikan tadi bahwa mulai dari sumber daya, infrastruktur dan sebagainya harus siap gitu. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Fibrika. Baik, terima kasih Pak Samsul dan Pak Egi ya. Demikianlah tadi materi presentasi yang dapat kami sampaikan ya. Lebih kurangnya kami mohon maaf ya. Semoga diskusi ini memberikan manfaat bagi kami ya. Dan nanti ketika ini bisa disebarluaskan juga memberikan wawasan kepada para netizen yang budiman. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.